Manchester United harus singkirkan Andre Onana untuk mendatangkan Emiliano Martinez. Isu transfer Emiliano Martinez semakin panas. Manchester United dikabarkan serius mengincar kiper Aston Villa ini untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Nama Martinez memang sedang jadi buah bibir di dunia transfer. Kiper andalan timnas Argentina ini dikabarkan siap meninggalkan Villa Park ketika bursa transfer musim panas dibuka. Tak heran banyak klub top Eropa yang memburunya. Bagaimanapun, Martinez termasuk dalam jajaran kiper terbaik dunia saat ini. MU disebut sebagai salah satu klub yang paling berminat, tapi menurut Talksport, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi setan merah jika ingin mendapatkan jasa sang kiper. Laporan menyebutkan MU benar-benar berniat merekrut Martinez. Mereka ingin meningkatkan kualitas posisi kiper yang selama ini jadi masalah. Musim ini, MU hanya mengandalkan Andre Onana dan Altay Bayindir. Sayangnya, performa keduanya dinilai kurang konsisten dan sering melakukan kesalahan fatal. Ruben Amorim membutuhkan kiper yang lebih matang dan teruji. Martinez dianggap sebagai solusi sempurna untuk memperkuat gawang setan merah. Namun, transfer Martinez tidak akan mengulangi telapak tangan. MU harus merelakan Onana hengkang terlebih dahulu sebelum bisa mendatangkan kiper Argentina itu. Ada dua alasan utama mengapa MU harus melepaskan Onana pergi. Yang pertama untuk memberikan slot pemain kepada sang kiper dan juga mengurangi beban gaji setan merah terlebih dahulu. Artinya, Onana harus dijual dulu di musim panas ini sebelum Martinez bisa didatangkan sebagai penggantinya. Kabarnya, sudah ada jalan keluar untuk masalah ini. Beberapa klub Arab Saudi dilaporkan tertarik membeli Onana. Klub-klub Saudi Pro League dikenal tidak segan mengeluarkan dana besar untuk pemain bintang. Ini bisa jadi kesempatan emas bagi MU untuk melepas Onana dengan harga bagus. Gara-gara keputusan ini, David Beckham kecewa berat dengan Man United. David Beckham tak menyembunyikan kekecewaannya atas keputusan Manchester United menjual Scott McTominay. Legenda MU itu menegaskan bahwa klub seharusnya mempertahankan pemain akademi yang memahami jiwa setan merah. McTominay yang kini bersinar di Napoli menjadi bukti kesalahan keputusan MU. Dengan 18 kontribusi gol, gelandang asal Skotlandia itu menjadi kunci kesuksesan Napoli di Serie A. Sementara itu, MU justru terpuruk di klasemen Premier League dengan rekor buruk. Beckham menilai penjualan McTominay mencerminkan masalah struktural yang lebih besar di Old Trafford. Beckham menyesalkan praktik menjual pemain akademi hanya untuk alasan finansial. Baginya, pemain yang mencintai klub seperti McTominay seharusnya dipertahankan. Legenda, Class of 92, itu menekankan pentingnya stabilitas dan kepercayaan kepada pemain lokal. Ia mengaku kecewa melihat MU kehilangan identitasnya. Saya benci melihat pemain muda yang tumbuh di MU meninggalkan klub. Kita tidak seharusnya menjual pemain hanya untuk alasan finansial, ujar Beckham kepada The Athletic. Dijual dengan harga murah pound sterling 25,7 juta, McTominay membuktikan kualitasnya di Napoli. Julukan, pembuka botol, disematkan padanya berkat gol-gol penting yang dicetaknya. Berkat performanya, Napoli berada di ambang gelar Serie A. Transformasi McTominay menjadi bukti bahwa ia pantas mendapat kesempatan lebih besar di MU. Jika saya tidak tampil bagus di lapangan, tidak peduli apa yang telah saya lakukan, saya bisa dijual. Tapi MU seharusnya tidak menjual pemain yang mencintai klub seperti saya, tambah Beckham. Beckham lantas membandingkan dengan Class of 92 yang menurutnya saat itu mereka mendapat kepercayaan penuh dari Sir Alex Ferguson. Stabilitas itu menjadi kunci kesuksesan generasi emas MU. Sebaliknya, McTominay harus berganti-ganti pelatih dan posisi selama di MU. Ia tak pernah mendapat peran tetap meski kerap menjadi pemain konsisten. Kami beruntung jadi bagian dari klub yang stabil dengan manajer dan pemain yang sama bertahun-tahun. Stabilitas menghasilkan kesuksesan. Sesederhana itu, kenang Beckham. Selamat, bekuk MU 1-0. Tottenham juara Liga Eropa, gelar pertama dalam 17 tahun. Sejarah baru tercipta di Stadion San Mamés. Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025, dini hari WIB, Tottenham sukses meraih gelar Liga Eropa 2024/2025.
setelah menundukkan Manchester United 1-0 dalam laga final yang penuh ketegangan dan drama. Di hadapan ribuan pasang mata, duel dua tim raksasa Inggris ini menjelma jadi pertunjukan haru. Tottenham datang sebagai tim yang haus gelar, sementara Manchester United membawa nama besar dan rekor impresif sepanjang turnamen. Namun malam itu, justru semangat dan keteguhan Spurs yang keluar sebagai pemenang. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Brennan Johnson pada penghujung babak pertama. Gol ini jadi titik balik pertandingan, mengubah arah laga, dan menghancurkan mental setan merah. Meski mencoba bangkit di babak kedua lewat pergantian pemain dan tekanan terus-menerus, skuad Ruben Amorim tak terus menemukan celah. Serangan demi serangan dibalas dengan disiplin pertahanan ala Postecoglou, waktu pun jadi lawan tambahan bagi Bruno Fernandes dan kolega yang bikin kecewa. Saat peluit akhir berbunyi, Spurs meledak dalam euforia, tak hanya soal kemenangan, tapi soal sejarah, trofi pertama mereka sejak 2008 dan yang lebih bersejarah lagi, gelar Eropa pertama sejak 1984, dengan trofi Liga Eropa di tangannya, Sun kini sejajar dengan legenda Asia seperti Cha Bum-kun dan Kim Dong-jin yang pernah berjaya di pentas Eropa. Sebuah akhir bahagia yang tak hanya menghapus dahaga pribadi, tapi juga mencakup benua Asia. Empat calon pengganti jika Manchester United berpisah dengan Ruben Amorim. Ruben Amorim kini berada dalam situasi genting di Manchester United. Nasibnya akan ditentukan setelah musim ini resmi ditutup. Kedatangan Amorim belum memberi dampak signifikan terhadap performa tim. Rentetan hasil buruk di Premier League menjadi perhatian serius manajemen. MU bahkan berisiko menyelesaikan musim di zona papan bawah, gagal total di FA Cup dan Carabao Cup juga menambah tekanan pada dirinya. Meski peluang menjuarai Liga Eropa masih ada, posisinya tetap terancam. Pemilik baru Ineos dikenal tak ragu dalam membuat keputusan besar. Jika keputusan untuk berpisah diambil, klub sudah menyiapkan sejumlah opsi. Berikut 4 pelatih yang bisa masuk dalam daftar incaran setan merah. 1. Massimiliano Allegri disebut-sebut sebagai favorit utama untuk menggantikan Amorim. Ia saat ini sedang menganggur usai pisah dari Juventus. Rekam jejaknya cukup mentereng dengan gelar-gelar domestik bersama AC Milan dan Juventus. Kepemimpinannya pernah membawa klub-klub tersebut ke level tertinggi. Namun, periode keduanya di Juventus tidak berjalan mulus. Beberapa pengamat menyebut gaya mainnya kurang cocok dengan sepak bola modern. 2. Xavi merupakan salah satu pelatih top yang saat ini tak terikat dengan klub manapun. Ia juga sudah menyatakan ketertarikan melatih di Premier League. Mantan bos Barcelona itu sempat didekati Manchester United untuk peran interim, namun ia kala itu menolak karena merasa waktunya belum tepat. Jika kini posisi manajer tetap tersedia, situasinya bisa berbeda. Xavi bisa tergoda mengambil tantangan besar di Old Trafford. 3. Nama Mauricio Pochettino selalu muncul setiap kali posisi pelatih MU kosong. Ia sudah lama dihubungkan dengan klub tersebut. Kini, Pochettino baru saja menerima pekerjaan sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Tugasnya cukup berat, yakni mempersiapkan tim jelang Piala Dunia 2026. Turnamen besar itu akan digelar di tanah sendiri, membuat pekerjaan ini sangat prestisius. Faktor itu bisa membuatnya berpikir 2 kali untuk kembali ke level klub. 4. Thomas Frank dikenal sebagai pelatih yang cerdas dan efisien dalam membangun tim. Ia sukses membawa Brentford bersaing dengan tim-tim besar EPL. Kepiawaiannya merekrut pemain murah namun berkualitas jadi nilai plus. Ia juga mampu menciptakan gaya main yang konsisten dan terstruktur. United punya masalah kronis dalam hal rekrutmen pemain. Frank dianggap cocok untuk membenahi aspek tersebut secara menyeluruh.